Aku membuka pintu kamar Rena perlahan. Tampak gadis kecil itu sedang terlalap di pelukan Zahra. Rena masih menganggap Zahra hanya sebagai seorang babysitter. Kami sengaja tetap berbohong, agar bocah itu tidak membenci Zahra. Tamparan kakek masih membekas di pipi. Kata-katanya juga masih menancap di ulu hati. Dengan cara apa aku harus membawa Viola kembali? Aku kembali menutup pintu dengan pelan. Kemudian melangkah menuju ruang keluarga. Menghempaskan tubuh pada sandaran sofa. Biljah baru saja datang, membawa sebungkus rokok yang aku minta. Ini tuan, ucapnya sambil menaruh sebungkus rokok beserta uang kembalian dari warung. Uang kembaliannya ambil aja Bi, ucapku. Makasih, tuan. Oh iya, tolong buatkan secangkir kopi ya. Biljah mengangguk, kemudian bergegas menuju dapur. Ketika stres melanda, tidak ada sesuatu yang menyenangkan selain menghisap asap rokok. Demi pelampiasan, lewat candu dari kepulan asap yang membangkitkan kenangan masa lampau. Namun, permasalahan hidupku sepertinya sudah sangat parah. Hingga batinku terus tersiksa. Viola benar-benar membuatku rapuh dan tak berdaya. Aku jadi penasaran. Sebenarnya apa yang dia pikirkan? Kenapa dia rela melakukan apapun demi laki-laki bejat seperti Rustam? Ujung batang rokok yang terselip di jemari perlahan mulai terkikis menjadi abu. Aku menjejalkan rokok itu ke asbak dengan kasar, kemudian beranjak dari duduk. Melangkah menuju dapur, tempat Biljah membuatkan secangkir kopi susu untukku. Biljah, tolong pergi dulu dari dapur, titahku. Kenapa tuan? Tanya perempuan paruh baya itu bingung. Saya mau ngamuk. Aku menghela napas kasar. Biljah terdiam, kemudian meninggalkan secangkir kopi yang baru saja ia seduh dengan wajah ngeri. Aku mengacak-acak rambut frustasi. Kemudian menghempaskan seluruh gelas yang ada di dapur hingga pecah berserakan di lantai. Piring-piring dan perabotan dapur lain aku dorong hingga berjatuhan. Dengan emosi yang meletup-letup, aku memporak-porandakan semua barang yang ada di dapur. Aku meluapkan semua kekesalanku pada barang-barang itu. Berharap beban hidup ini sedikit terangkat, dan aku bisa tidur nyenyak walau hanya malam ini saja. Aku sudah lelah, sangat-sangat lelah. Aksiku langsung terhenti setelah seorang wanita tiba-tiba memeluk pinggangku dari belakang. Pak Erwin kenapa? Tanyanya dengan suara serak. Tubuhku langsung membeku seketika. Sabar Pak, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Zahra memelukku semakin erat. Aku tidak ingin Pak Erwin kenapa-napa. Mataku terpejam beberapa detik, mencoba mengontrol emosi. Aku sudah terlanjur sayang sama Bapak. Aku akan menemani Bapak, kemanapun Bapak pergi, meski aku harus jadi yang kedua. Meski aku hanya Bapak jadikan sebagai babu. Karena di dunia ini, hanya Bapak yang peduli sama aku. Aku hanya punya Bapak. Aku masih terdiam dengan wajah kaget. Banyak-banyak istighfar Pak, lalu sholat. Bukankah Bapak sering bilang begitu? Tolong jangan begini terus, Pak. Kasihan Rena. Zahra menangis terisak-isak. Aku juga tidak ingin kehilangan Bapak. Aku tidak ingin kehilangan orang yang aku sayangi sekali lagi. Aktivitas tetap berjalan seperti biasanya. Setiap hari aku harus berangkat bekerja. Mengurus beberapa perusahaan. Agenda rapat dan meeting dengan para klien juga tetap lancar seperti biasanya. Aku menyembunyikan kesedihanku di depan banyak orang. Meski Viola sudah 1 minggu menghilang tanpa kabar.
Sebenarnya aku sudah tidak terlalu memikirkan keberadaannya. Hatiku sudah terluka tidak bisa disembuhkan, melihat kelakuannya. Aku hanya memikirkan keadaan Rena, yang terus menangis karena rindu dengan mamanya. Gret! Gret! Ponsel yang ada di meja berdering. Setelah menyesap secangkir kopi, aku langsung mengangkat panggilan tersebut. Assalamualaikum, ada apa? Pak, Mbak Viola baru saja datang jemput Rena, ucap Zahra di seberang telepon. Jemput Rena? Iya, Mbak Viola juga mengambil semua pakaian Rena. Mereka pindah dari rumah Bapak. Aku mengusap-usap wajahku gusar. Apalagi ini? Dengan wajah lelah, aku meminta izin kepada sekretaris untuk keluar sebentar. Aku akan pergi ke rumah mertua. Ingin meminta penjelasan kenapa Viola membawa Rena pergi dari rumah. Setelah mobil terparkir di halaman rumah Dendi Wijaya, papa mertua, aku langsung turun dengan tergesa. Seorang pembantu membuka pintu dengan pelan. Wanita parubaya itu langsung tertunduk lesu, melihat kehadiranku. Masuklah, Win. Mama mertua mempersilahkan aku masuk. Aku melangkah menuju sofa ruang tamu untuk duduk. Dengan sorot yang meredup. Kenapa Viola membawa Rena pergi dari rumah? Mama mertua tersenyum getir, sambil meremas-remas kemeja yang ia kenakan. Viola meminta kamu untuk segera menceraikannya. Dek. Seperti dipukul palu godam, tubuhku langsung membeku tidak bisa bergerak. Kamu sudah menikah lagi kan, Win? Aku menghela napas kasar. Kemudian mengangguk. Karena itu, aku tidak bisa menghentikan Viola bersama orang yang dia cinta. Mama mertua mengusap air matanya yang tiba-tiba menetes. Kedua tanganku terkepal. Aku terpaksa melakukannya agar. Saya sudah tahu semuanya, Win, kakekmu yang cerita. Maafkan kami karena tidak bisa mendidik Viola dengan baik. Aku menundukkan wajah. Saya ikhlas jika Viola bersama pria lain, tapi tidak dengan Rustam. Dia bukan orang baik-baik. Biarkan Win, biarkan Viola menjalani sendiri keputusan yang ia ambil. Mama mertua menepuk-nepuk pundakku. Saya hanya memikirkan nasib Rena. Aku mengusap-usap wajahku gusar. Saya tidak bisa menjadi orang yang baik untuk anak saya. Kamu masih bisa menjenguknya kapanpun yang kamu mau. Mama mertua masih menyemangati. Asalkan jangan biarkan Rena kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya. Kalian tetap bekerja sama untuk membesarkan Rena. Aku menatap mama mertua dengan wajah pias. Baik, jawabku dengan suara serak. Saya akan segera mengurus surat perceraian. Erwin. Aku berhenti melangkah saat mama mertua memanggil. Kamu masih bisa panggil saya mama, ucapnya dengan air mata yang sudah membasahi pipi. Aku tersenyum tipis kemudian berbalik badan untuk pulang ke rumah. Meski hati ini tetap merasa sakit. Rena meronta-ronta sambil menangis, menggigit tangan Viola yang sedari tadi mengurung tubuhnya. Viola terpekik, hingga Rena berhasil lolos dan berlari menghampiriku. Papa, teriak Rena yang membuat tubuhku mematung di tempat. Rena berlari menghampiriku sambil menangis terisak-isak. Papa jangan pergi. Aku membungkuk dan memeluk Rena erat-erat. Pasti dia sangat tersiksa. Jika ikut denganku dia merindukan mamanya. Jika ikut mamanya dia pasti rindu denganku. Dia tidak bisa lagi mendapatkan kasih sayang kedua-duanya dalam waktu yang bersamaan. Pantas jika Tuhan membenci perceraian, meski diperbolehkan.
Rena nggak mau diledekin teman-teman karena Rena nggak punya papa lagi. Hatiku seperti tercabik-cabik, air mata menitik seolah ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh putri sematawayangku. Sejak talak pertama hingga sidang terakhir perceraian, dalam proses yang cukup lama. Rena menjalani hari-harinya dengan menangis, sampai pada detik ini, pada detik paling mengerikan, di mana ia harus melihat sang papa benar-benar berpisah dengan mamanya. Papa akan sering-sering datang untuk nengokin kamu, sayang. Aku menarik tubuh Rena semakin dalam kepelukan. Dadaku terasa sangat sesak. Kenapa sih, papa sama mama pisah? Karena papa pengen mamamu bahagia, ucapku dengan getir. Tapi Rena sekarang gak punya papa, isak Rena sesenggukan. Mamamu udah nyiapin papa baru yang lebih keren daripada papa. Sana kamu kembali ke mama kamu dulu. Nanti kalau mama ngizinin kamu ikut papa, papa langsung jemput. Kapanpun kamu kangen papa, akan papa jemput. Papa gak peduli sama semua yang ada di dunia ini. Asalkan kamu bahagia. Aku menempelkan dahiku ke wajah Rena sambil menggerakkan gigi. Apapun papa lakukan demi kamu, Rena. Bab 24. Kamu masih muda, kalau kamu mau cari pasangan baru yang mungkin bisa membuatmu lebih bahagia tinggalkan saja aku, ucapku sambil menyesap kopi susu yang baru saja dibuatkan Zahra. Wanita yang masih memegang nampan itu menunduk dengan bibir yang bergetar, entah ingin mengucapkan apa. Kalau Pak Erwin ingin kita pisah karena jijik sama aku akan pergi. Tapi kalau Pak Erwin ingin kita pisah karena Pak Erwin merasa nggak bisa ngebahagiain aku akan tetap di sini. Aku langsung terbelalak mendengar penuturannya. Mungkin aku akan menjadi wanita menjijikan di tempat itu, andai saja Pak Erwin tidak datang untuk menyelamatkanku. Zahra meneguk ludahnya dengan susah payah. Mungkin aku sudah mati. Mungkin jika saja Pak Erwin tidak segera menyelamatkan aku dari kebakaran. Kenapa aku harus pergi ninggalin bapak? Istri macam apa aku yang ninggalin orang yang sudah merubah hidupku yang tadinya sangat hina menjadi terhormat? Sorot mataku berkaca-kaca. Serta lidahku terasa keluh untuk digerakkan. Kalau Pak Erwin sedih karena sudah bercerai dengan Bu Viola, tenang saja. Bapak masih punya aku. Kita berdua berjuang sama-sama. Dan, jangan paksa aku untuk menjadi penerus Bu Viola, yang menyia-nyiakan pria berharga seperti kamu, Pak. Aku menelan ludah dengan susah payah. Dengan tubuh yang mematung. Aku besok akan ikut bekerja, apa kek? Biar gak dikira istri pengangguran. Biar gak nyusahin Pak Erwin. Aku kembali mendongak, membalas tatapan sendu dari iris mata hitamnya. Jangan. Kenapa? Zahra menaikkan sebelah alis. Berat, kamu gak akan kuat. Biar Dilan saja. Zahra terkekeh kemudian mencubit lenganku. Dilan punya Miria, kalau Pak Erwin kan punya aku. Terus? Aku tersenyum kikuk. Ya, harusnya kita bekerja sama mengejar kebahagiaan kita, dong. Harus dapat, gak boleh enggak. Gak usah ngelarang aku kerja, karena aku mau bantu, Bapak. Zahra melipat kedua tangannya di depan dada. Setulus itukah? Tanyaku dengan suara berat. Umur kita terpaut 11 tahun. Kenapa kamu memilih bertahan? Tidak masalah Tuan Erwin, yang penting Syekh Puji sama Ulfa masih langgeng. Aku menaikkan sebelah alis beberapa detik. Dan, kamu berharap kehidupan kita bakalan harmonis kayak mereka?
Enggak, jawab Zahra lantang dengan tatapan tajam. Kok, enggak, tanyaku. Wanita itu masih menatapku dengan sorot tajam, meski rambut panjangnya yang tergerai menutupi sebelah mata. Kita harus lebih bahagia dari mereka. Aku sedikit terkejut melihat perubahan ekspresi Zahra yang begitu cepat. Gadis manis itu sekarang tersenyum, menampilkan gigi gingsulnya. Sekarang saya jadi tahu sifat asli kamu yang sebenarnya. Gimana? Penuh surprise tak terduga. Aku menyambar gemas tubuh Zahra lalu menggendongnya ala bridal style. Zahra memekik kencang karena terkejut dengan tindakanku yang tiba-tiba. Kamu mau bawa aku kemana, Pak? Pekik Zahra digendongin aku. Aku menyeringai lebar. Gemes banget, pengen nyeburin kamu ke empang. What? Hehe, bercanda. Aku menjatuhkan tubuh mungil Zahra ke kasur. Wajah wanita itu terlihat kebingungan. Kita mau ngapain? Aku mendekatkan wajah, menyelami iris matanya yang memabukkan. Pandangan kami saling beradu beberapa detik. Nafkah batin, mau, bisikku pelan. Setelah membeku cukup lama, mata Zahra akhirnya mengerjap. Nafkah batin? Aku mengangguk. Kemudian mencium bibir tipisnya. Cup. Bersama seorang sopir, kami berangkat ke pensiun keluarga Dendi Wijaya, tempat di mana pesta pernikahan Viola dan Rustam dilangsungkan. Rena, aku juga begitu rindu dengan jagoan kecil itu. Ih, kenapa sih Pak, bengong lagi? Zahra memukul pundakku yang sedari tadi terdiam dengan tatapan kosong. Ah, enggak. Aku menggeleng kikuk. Setelah terbangun dari lamunan. Kamu sedih, ya? Aku hanya terdiam, bingung mau menjawab apa. Ya udah, kita pulang aja, gak usah ke sana. Jangan, sergahku. Aku ingin ketemu Rena. Tapi, kamu kelihatannya sedih banget, Pak. Aku menghela napas. Enggak, kamu salah sangka. Dari gelagatmu udah kelihatan. Cie, makin sering memperhatikan diam-diam, godaku mencairkan suasana. Ih, aku serius, Pak. Zahra melotot sambil mencekal lenganku. Pesta pernikahan tampak begitu meriah, walaupun tamu undangan hanya dihadiri keluarga dan juga para karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan Dendi Wijaya, ayah Viola. Atensi seluruh tamu undangan yang sebagian besar adalah karyawan-karyawan perusahaan, langsung berbondong-bondong menghampiriku dan Zahra, ketika kami melintas di hadapan mereka. Gimana kabarnya, Pak? Wah, saya kangen banget sama senyuman Bapak. Pak, kapan kita bekerja sama lagi? Berondongan pertanyaan langsung ditujukan kepadaku, selaku mantan atasan mereka. Karena aku resmi berhenti menjabat sebagai pimpinan di beberapa perusahaan mertua setelah cerai dengan Viola. Terhitung sejak 1 bulan yang lalu, aku hanya fokus mengurusi bisnisku sendiri. Aku hanya membalas pertanyaan mereka dengan seulas senyum. Kemudian kembali melanjutkan langkah. Baru beberapa langkah tubuhku langsung membeku, melihat kedua mempelai di ujung sana. Dua sejoli yang menikah setelah menyelesaikan masa iddah. Sang perempuan mengenakan gaun pengantin berwarna putih, digandeng oleh pria berjas hitam di sebelahnya. Mereka berdua tampak bahagia menyambut para tamu undangan. Ada sedikit rasa tidak ikhlas yang membelah dadaku. Mas Erwin, panggil Zahra yang langkahnya sudah meninggalkanku di belakang. Aku masih terdiam. Rasanya kakiku susah sekali digerakkan. Ayo, Mas.
Zahra yang gemas menarikku untuk melanjutkan langkah. "Papa!" teriak Rena yang tiba-tiba muncul di balik kaki kakeknya. Gadis kecil itu berhambur memelukku. Aku menangkap tubuh mungil Rena dan mengangkatnya tinggi ke udara sebelum jatuh ke pelukan. "Rena kangen," ucap Rena menangis sesegukan di gendonganku. "Papa lebih kangen." "Terus kenapa Papa nggak pernah jengukin Rena 1 tahun?" Aku terkekeh. "Rena, Papa cuma nggak lihat kamu selama 1 bulan. Tapi, rasanya kayak 1 tahun. Rena menggeliat manja di gendonganku. "Ya udah, Papa janji, bakalan sering-sering nengokin kamu." Aku mengecup pipinya dengan cepat lalu tersenyum. "Kenapa sih, Pak? Sekarang kita nggak bisa satu rumah lagi?" tanya Rena dengan wajah polos. Aku menunduk, kemudian melirik ke arah Viola yang tampak bahagia bersanding dengan Rustam. "Pak." Iya, aku kembali menatap Rena. "Papa barumu keren," lanjutku mengacungkan jempol. Rena memutar bola matanya. "Sekeren-kerennya Papa baru Rena, masih hebatan Papa asli Rena," dengus Rena dengan suara cadelnya. "Kamu sekarang, kan, punya Papa 2 sama Mama 2. Rena akhirnya beralih menatap Zahra yang tersenyum ke arahnya. Wanita itu sedari tadi ada di sebelah kami. "Mbak Zahra?" tanya Rena polos. Zahra terkikik. "Kok masih manggil Mbak? Kan Mbak Zahra pembantunya Papa." Zahra mengerucutkan bibir. Karena Rena masih menganggapnya babysitter. Aku terbahak sambil mencium puncak kepala Rena. "Dia sekarang juga mama kamu, sayang. Mau mama gendong?" tawar Zahra kepada Rena. Rena menggeleng. "Kenapa?" Mbak Zahra nyuruh Rena panggil mama. Zahra menoleh ke arahku yang terkikik. Kemudian menghela napas. "Ya udah, Mbak adalah babysitter kamu." Senyum di bibir Rena mereka, menampilkan deretan gigi putihnya. "Nah kalau begitu Rena mau." "Tambah nakal ya, Rena." Zahra meraih tubuh Rena dari gendonganku. "Aku suka Mbak Zahra pakai baju muslimah kayak gini. Mirip Nisa Sabian." Rena mengacungkan jempolnya. "Nanti kalau kamu udah lulus sekolah dasar, kamu harus pakai hijab." Aku mengacak-ngacak rambut Rena. Gemas. "Erwin Zamzami." Aku menoleh ketika mendengar sebuah suara yang memanggil namaku. Sedetik kemudian senyumku merekah menyambut Papa mertua, Dendi Wijaya. "Apa kabar kamu?" "Baik, Pak." Aku mencium tangan Pak Dendi. "Kakek, aku digendong sama Nisa Sabian." Rena tersenyum di gendongan Zahra. Dendi membalas senyuman Zahra, kemudian kembali menatapku. "Sebelum acara dimulai, saya ingin bicara denganmu, Win." Aku dan Pak Dendi pun berjalan menuju ke salah satu tempat duduk kosong paling ujung. "Bagaimana jika kamu kembali menjadi CEO di perusahaan saya?" Pak Dendi langsung memulai pembicaraan. Aku langsung tersenyum kecut. Sepertinya Rustam lebih pantas daripada saya. "Apa kamu merasa tidak pantas menjadi pengelola perusahaan saya karena kamu bukan lagi menjadi suami Viola?" Dendi menaikkan sebelah alisnya. "Erwin, kamu sudah saya anggap sebagai anak sendiri." Aku menghela napas. Rasanya saya tidak pantas, Pak. Saya ragu menjadikan Rustam sebagai penerus perusahaan keluarga saya. Pandangan Pak Dendi beralih ke arah Rustam di tempat resepsi. Saya yakin jika Rustam akan bertanggung jawab demi keluarga kecilnya. Dendi termenung sejenak kemudian menghela napas lalu mengusap-ngusap pundak Erwin.
Saya akan merindukan orang seperti kamu, Erwin. Seperti kata Bapak, saya akan selalu menjadi anak Bapak. Aku merasa tidak enak hati karena wajah Pak Dendi berubah menjadi murung. Sebenarnya, aku sendiri juga sedikit khawatir. Karena aku sudah tahu tabiat Rustam yang sebenarnya. Semoga saja pria itu tidak berniat menguras harta ayah Viola. Di sisi lain, aku tidak mau dianggap serakah karena masih ingin mengelola perusahaan keluarga mantan istri. Sesaat kemudian pesta pun dimulai. Para tamu undangan mengantri menyalami kedua mempelai. Ibu mertua menitikan air mata saat menatapku yang terlihat canggung saat bersalaman dengan Viola. Acara dilanjutkan dengan pengumuman serah jabatan untuk Rustam yang akan menjadi pengelola separuh bisnis yang dijalankan oleh Pak Dendi. Itulah akhir dari perselingkuhan dan pengkhianatan, yakni merelakan. Merelakan hidup berubah hancur, juga merelakan orang yang dicintai bersama orang lain. Pada detik ini aku harus siap merelakan Viola. Demi kebahagiaan Viola. Aku merasa bersalah karena pernah menjadi tembok penghalang kebahagiaan Viola. Hingga Viola harus terjerumus pada lumbung dosa perzinahan atas nama selingkuh. Lalu siapa yang pantas disebut korban? Tentu saja Rena. Bersambung.